Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Lebur Sukmo. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Ada apa, Nduk? Mengenai kejadian semalam, tanya Ahmad. Dina mengangguk. Iya ya, ada hubungannya dengan kejadian semalam, kata Dinda. Jadi apa yang terjadi semalam? Tanya Ahmad. Sebenarnya dia sudah penasaran tapi coba menahan untuk tidak kelewat batas. Tidak mau membuat anaknya itu semakin tertekan. Temit itu ya, kata Dinda mencoba menguatkan dirinya. Iya, desak Ahmad. Menghela napas, akhirnya Dinda menceritakan apa yang terjadi. Mulai dari permintaan Ratmi untuk memecahkan semua cermin hingga Sengkolo yang memanipulasi indera penglihatan Dinda. Temit itu sedang berusaha untuk menyiksa mental Dinda ya, kata Dinda. Brengsek. Lalu sekarang di mana Pak Kusno dan Bu Marni? Tanya Ahmad. Lembah Pati, ucap Dinda tidak berani menatap mata Ahmad. Lembah Pati? Tanya Ahmad kaget. Iya ya, Lembah Pati. Seharusnya mereka pulang hari ini, tapi sejak tadi mereka tidak bisa dihubungi, kata Dinda mulai kaget dan teringat dengan kakek neneknya. Kenapa kalian begitu nekat? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ucap Ahmad kecewa. Kami takut ya, jika Sengkolo tahu, dia akan menghalangi upaya yang sedang dilakukan oleh Pak Kusno, kata Dinda berusaha menjelaskan. Ahmad menggeleng. Kamu tidak belajar, Din, dari kejadian sebelumnya. Tanpa kalian beritahu, dia akan tetap bisa mengetahuinya, kata Ahmad yang menyandarkan punggungnya sambil memijat keningnya. Dinda tersentak. Ia baru menyadari itu semua. Benar perkataan ayahnya. Demit itu kemungkinan juga sudah mengetahui jika Pak Kusno dan Bu Marni saat ini ada di Lembah Pati. Cukup lama mereka terdiam. Dinda melihat ayahnya memandang keluar. Tatapannya menerawang jauh. Ayah, panggil Dinda. Tangan kanannya mulai mencengkeram pisau lipat-nya. Takut jika Sengkolo sudah merasuki laki-laki itu. Sebentar, Din. Ayah sudah memikirkan solusinya. Selama ini ayah mengira Demit wanita itu yang mengganggu keluarga ini. Jadi ayah dan Hamdan mencoba untuk mengusirnya. Tapi sekarang apa yang harus dilakukan? Ucap Ahmad seperti bicara pada dirinya sendiri. Dengan darah keturunan Sukmaji, jawab Dinda lirih. Ahmad menengok ke arah Dinda dengan cepat. Maksudmu? Ratmi memberitahu Dinda ya, jika darah keturunan Sukmaji bisa menghancurkan ikatan yang sudah terjalin, kata Dinda. Caranya? Tanya Ahmad mengerutkan dahinya. Membalurkannya pada cermin yang ada di kamar Eyang dan kamar Ayah. Saat maghrib menjelang, kata Dinda. Ahmad terdiam menatap anaknya lekat-lekat. Kamu yakin itu akan berhasil? Mereka itu penuh dengan tipu daya. Lihat apa yang terjadi dengan keluarga ini, dengan ayah, dengan ibumu, ucap Ahmad. Dinda menggeleng. Setelah pertemuannya dengan Ratmi di teman belakang, entah mengapa dia selalu mempercayai ucapan Demit itu. Dinda tidak tahu ya. Maghrib sebentar lagi datang, kata Dinda menundukkan kepalanya. Terdengar kursi yang bergerak, langkah kaki mendekati Dinda. Kita coba lakukan ya, jika itu demi keselamatanmu, kata Ahmad mencium ujung kepala Dinda. Dinda mendongak.
Dia menatap laki-laki itu di hadapannya. Belum pernah dia memperhatikan Ahmad setenang ini. Sekarang dia benar-benar melihat kasih sayang untuk dirinya dari sorot mata yang menua itu. Tanpa sadar air matanya menetes. Dida tak bisa membayangkan betapa beratnya kehidupannya Ahmad. Kehilangan orang tua, kehilangan istri dan anak, serta lumpuh selama bertahun-tahun. Dida mengangguk jika ini semua tidak berhasil. Setidaknya dia harus membuat Ahmad bahagia di ujung waktunya. "Ingat, Du, sayat pada bagian ini," kata Ahmad, menunjuk bagian lengannya. "Apa ayah tidak punya obat bius?" tanya Dida ngeri. Dia belum pernah menyenyat apapun selama ini, kecuali ayam yang sudah mati untuk dijadikan makanan. "Tidak, kalau kita beli pun waktunya tidak akan cukup, sebab sudah mepet," kata Ahmad sambil melirik ke arah jam dinding. Dida menghela napas. Dia sudah siapkan pisau lipat yang sudah disterilkan oleh Ahmad. "Maafkan Dinda, ayah," ucap Dinda mulai memegang pergelangan tangan ayahnya. Dinda sudah menggenggam gagang pisaunya. Sekarang ia arahkan di tempat yang sudah ditunjukkan oleh ayahnya. Baru saja ia hendak menggoreskannya, tiba-tiba saja tangan kanan Ahmad mencengkramnya begitu kuat. "Arep opo?" tanya Ahmad menatap beringas Dinda. Dinda tersentak, mencoba menarik tangannya, namun cengkraman Ahmad yang dirasuki Sengkolo benar-benar sangat kuat. Pisau lipat itu jatuh ke lantai. Ahmad segera mengambilnya dan melepaskan Dinda. Dinda buru-buru bergerak mundur menatap ke arah Ahmad tidak percaya. Bagaimana mungkin sosok itu kembali merasuki di waktu yang sudah semakin mendesak seperti ini? "Aku wis ngenai waktu amrih kowe miwa, wong iki bisa ngatuk. Sadurunge sira tak gawa lunga, nanging madak arep dolanan maneh karo aku," geram Sengkolo dalam tubuh Ahmad. "Utawa tak pateni wae, manungsa iki ning ngarepmu," ucap Ahmad sambil mengangkat pisau lipat di genggamannya dan menempelkan ujung runcingnya di leher. Dida menggeleng. Aku wae," saut Dida segera. Air matanya mulai membasahi pelupuknya. Ahmad menyeringai, kemudian mendekati Dinda. "Nah, ngono kan kepenak Cak Ayu," jawabnya. Tepat saat Ahmad menunduk di depannya, ia berniat membelah pipinya. Dinda langsung mendorongnya sekuat tenaga. Saat Ahmad tersungkur ke lantai, Dinda menerjang, mengambil pisau lipat yang ada di tangan Ahmad dan mencoba untuk menerkam luka di tangan laki-laki itu. Ahmad memberontak, namun wajahnya menyeringai, seolah menikmati permainan yang dilakukan oleh Dinda. Dengan sekali sentak dari Ahmad, Dinda langsung terjatuh ke samping. Ahmad yang masih dikendalikan oleh Sengkolo seketika berdiri dan menjambak rambut Dinda, menyeretnya keluar kamar. "Ayah, sadar ya, jangan mau dikendalikan iblis jahanam itu," teriak Dinda. "Percuma, bengok sak kencengmu, nganti ya telakmu garing, wong iki ora bakal tangi," ucapnya sambil tertawa mengejek. Dinda mencoba melawan, tapi rasa sakit di kepalanya membuatnya mau tak mau mengikuti kemana makhluk itu melangkah. Pintu kamar Sukmaji terbuka. Sengkolo yang ada di tubuh Ahmad membawanya masuk ke dalam kamar itu. "Pecah ke pengilon iku," Dinda menggeleng. Dia tahu jika dia memecahkan tanpa membalukan darah milik Ahmad dan dirinya, Sengkolo akan terbebas untuk selama-lamanya. "Oh, gelem," bentak Sengkolo. Dinda tetap menggelengkan kepalanya. Melihat penolakan itu, Ahmad melepaskan cengkramannya di rambut Dinda. Dinda yang menyadari itu ingin bergerak menjauh, namun dengan sigap Ahmad segera mencekiknya dan mendorong keras hingga punggungnya menabrak ranjang dengan keras. Suara Dinda tercekat tak bisa bernapas. "Wis pancen kudu tak rampungke kabeh saiki," kata Sengkolo. Mata Dinda mulai berair, berusaha menggapai apapun di sekitarnya, tapi sia-sia. Tak ada benda yang bisa digunakan untuk membantu melawan sosok iblis di depannya. Kepala Dinda mulai terasa berat, pandangan matanya kabur. Napasnya benar-benar terhenti. Dia sudah pasrah jika harus mati saat ini. "Biar!" Terdengar suara porselan yang dilempar keras di depan Dinda, mengenai belakang Ahmad. Cekikannya mengendur. Seketika Dinda terbatuk.
Pak Kusno, ucap Dinda lirih dengan pandangan yang masih kabur. Kamu tidak apa-apa, Din, kata laki-laki itu. Dinda mencoba menghela napas dalam-dalam dan mengaturnya lebih teratur. Dadanya terasa sakit, sesekali tangannya meraba leher untuk sedikit mengurangi rasa sakit yang tertinggal. Pak Hamdan, tanya Dinda kaget saat pandangannya sudah mulai jelas. Ayo kita pergi, biarkan saja dia di sana, kita cari bantuan, ucap Hamdan lemah sambil mencoba membantu Dinda berdiri. Dinda mematuhinya, segera bangkit berdiri. Sekilas dia melihat darah mengalir dari arah belakang kepala Ahmad. Seketika Hamdan menuntunnya. Tiba-tiba saja ada tangan yang muncul dari sisi kanan dan kiri lehernya. Dinda yang kaget mencoba untuk menarik laki-laki itu, namun gerakannya kalah cepat. Tangan bersisik itu seketika memutar kepala Hamdan. Dan Dinda menjerit sekencangnya. Tangannya mendekap mulut, tanpa sadar dia mundur hingga terjatuh ke lantai. Sekarang tubuh Hamdan dengan posisi mengarah kepadanya, namun kepalanya berlawanan arah. Seketika tubuh Hamdan jatuh ke lantai. Wes tak omongi, ojo macem-macem karo aku. Terdengar suara menggema di sekeliling Dinda. Masih dengan posisi terisak, Dinda berdiri. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengoleskan kedua telapak tangannya dengan darah Ahmad yang sudah mulai menggenang di lantai. Sempoyongan Dinda berjalan ke arah cermin di sudut ruangan. Kowe antep, bakal nglakoni kowe. Terdengar lagi suara Senggolo yang bergaung di telinga Dinda. Dia sudah gelap mata. Setelah berlari, dia segera mengoleskan darah ayahnya dan menghantamkan kepala tangan kanannya itu ke arah cermin. Dan cermin itu pun pecah. Benturan itu membuat kaca pecah dan kepingnya berserakan di lantai. Jahanam, kau Senggolo, umpat Dinda penuh marah. Dengan amarah yang memuncak, dia usapkan lagi tangannya ke darah yang ada di sekitar Ahmad. Lalu dia keluar menuju kamar ayahnya. Dia merasa ada yang aneh. Kenapa Senggolo tak menghentikannya? Padahal saat dia berusaha memecahkan cermin kemarin, demit itu sampai hampir membunuhnya. Karena hati Dinda sedang tersulut amarah, Dinda tidak begitu peduli. Tujuannya saat ini adalah cermin yang ada di kamar Ahmad. Sesampainya di sana, dia langsung berjalan ke arah cermin. Pisan maneh, kowe yakin bakal nglakoni kowe? Terdengar lagi suara Senggolo yang bergaul di telinga Dinda. Mati yo mati, kowe pancen ngarapatiku, ucap Dinda datar, namun matanya nyalang penuh amarah. Tidak mempedulikan semuanya. Dinda pun segera membalurkan darah di telapak tangannya ke cermin itu dan segera memecahkannya. Menghela napas karena merasa semua sudah selesai, Dinda segera berjalan ke kamar Sukmaji. Dia segera menghampiri Ahmad. Sekilas ia melihat tubuh Hamdan. Dinda merasakan nyeri di dadanya. Tak menyangka jika hidup laki-laki itu berakhir di tangan Senggolo. Ayah, bangun ya, panggil Dinda parau sambil mencoba mengecek denyut nadi dan napas Ahmad. Dinda benar-benar khawatir. Banyak darah keluar dari belakang kepalanya. Duk, apa yang terjadi, Duk? Ah, ucap Ahmad sambil mengerang. Mulai membuka matanya perlahan. Ayo pergi ya dari tempat ini, kata Dinda mencoba untuk membopong Ahmad dan melingkarkan lengan laki-laki itu di pundaknya. Hamdan, kata Ahmad pelan saat melihat kondisi temannya itu yang begitu mengenaskan. Ayo ya, pinta Dinda saat melihat Ahmad kembali merosot ke lantai. Ahmad menangis sesenggukan. Dia benar-benar tidak menyangka jika tubuh yang tergeletak tak bernyawa itu adalah karibnya. Kenapa bisa begini? Tanya Ahmad. Nanti Dinda ceritakan. Sekarang kita keluar dulu dari rumah ini, desak Dinda. Ahmad terlihat menguatkan diri. Kemudian dia berusaha untuk berdiri. Dinda mencoba untuk membopong ayahnya lagi. Mereka berdua mulai berjalan. Dinda agak kepayahan saat menuntun Ahmad. Ditengoknya langit-langit luar sudah gelap. Meskipun Dinda sudah memecahkan cermin itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Radmi, entah kenapa batinnya masih merasa tidak nyaman. Seolah demit itu masih mengawasi pergerakan mereka. Hingga saat berada di ambang pintu, Dinda tersentak. Ketakutannya kembali. Sayup terdengar suara wayangan. Tidak mungkin, ucap Dinda sambil mengedarkan pandangannya mencari arah sumber suara. Tidak mungkin, ucap Dinda sambil mengedarkan pandangannya mencari arah sumber suara. Kenapa, Nduk?
Tanya Ahmad lemah. Ayo cepet ya, jawab Dinda mencoba mempercepat langkahnya. Hingga hal buruk pun benar-benar terjadi. Tepat beberapa meter di depannya, dia melihat sosok Senggolo berdiri di sana. Mereka berhenti, saling menatap satu sama lain. Mendadak gelegar guntur menyambar saling bersahutan, angin berhembus kencang. Rintik hujan terdengar menerpa atap rumah. Senggolo, kata Dinda ketakutan. Senggolo bergeming, matanya masih menatap mereka berdua menelisik, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Duk, pergi sekarang, kata Ahmad mencoba melepaskan tangan anaknya. Dinda menggeleng. Tidak ya, jawabnya singkat. Otak Dinda berpikir keras, bagaimana mungkin sosok itu masih bisa ada di sini, padahal dia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Radmi. Bingung, tanya Senggolo. Entah bagaimana caranya seketika tubuh Dinda menegang. Dalam satu kedipan mata, sosok yang ada di depannya sudah berubah menjadi Radmi, tanya Dinda tidak percaya. Sosok Radmi pun mulai tertawa. Isih wae kowe ngandelin demit iki bakal nulungi, lanjut Senggolo dengan wujud Radmi. Dinda tidak percaya jika selama ini sosok Senggolo menyamar sebagai Radmi, berarti apa yang mereka lakukan semuanya sia-sia. Masih bingung, tanya Senggolo lagi. Manungsa iku pancen ora bisa mikir. Gampang kuku yang demit kuwi bisa nglakoni apa wae. Lanjutnya yang seketika berubah wujud menjadi Pak Kusno. Dinda menelan ludah. Dia benar-benar tak menyangka jika energi Senggolo bisa semengerikan itu. Ahmad yang ada di sebelah Dinda mencoba bergerak, namun ia terus saja menahannya. Jika dalam kondisi normal, pasti dia sudah tidak akan bisa mencegah Ahmad untuk melawan Senggolo. Tak gawe amrih awakmu ngilangi bendelanku ngarang Trahe Sukmaji. Kudune yen kowe pengin slamet, apyurna pangilon sing ana ning omah iki nganggo getihmu, kata Senggolo. Dinda tersentak. Dia paham. Selama ini dia diakali oleh demit itu. Seharusnya dia mencampurkan darahnya dan Ahmad sebelum melumurkannya ke permukaan cermin itu. Saiki dadi bojoku, utawa tak patani bapakmu kaya menungso jubluk kae, ucap Senggolo yang mulai berjalan mendekat. Dinda dan Ahmad terus kesiap. Semerbak aroma bunga mawar mulai tercium. Ahmed roko wanggo ijole, julke anakku, pinta Ahmad lemah. Senggolo tak menjawab. Dia terus memandang mereka. Kusno miwah bojone wis tak pateni. Nek kowe pengin nusul, tak arah patimu bengi iki uga, kata Senggolo. Dinda menggeleng berulang, mencoba bergerak mundur dan menarik tubuh Ahmad, seolah sedang terhipnotis. Mata Ahmad nampak kosong menatap ke arah depan. Tidak mau terjadi apa-apa dengan ayahnya, sekuat tenaga Dinda menarik Ahmad agar kembali masuk ke dalam kamar. Akan tetapi Dinda menyadari ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja tubuh Ahmad mengejang pelan. Kemudian kepalanya meneleng ke arah Dinda. Jantung Dinda berdegup dengan kencang seketika bulu romanya bergidik. Sosok laki-laki yang sedang dipapanya itu tiba-tiba saja menyeringai, mengerikan. Tanpa diduga Ahmad mendorongnya dengan keras hingga dia terjatuh menubruk dinding kamar. Dinda terengah menahan sakit. Sekilas dia melihat Ahmad berjalan untuk menuju ke arah cermin yang sudah pecah. Dia tahu jika saat ini tubuh Ahmad kembali dikuasai oleh Senggolo. Kini Dinda bisa melihat dengan jelas ayahnya sedang mengambil pecahan cermin yang ada di lantai. Awalnya dia mengira kalau Ahmad akan menggunakan benda itu untuk melukainya. Namun setelah beberapa saat, Ahmad hanya berdiri, memandangnya dengan seringai yang menyeramkan. Kemudian dia mulai mengangkat tangan kanannya. Dinda yang melihat itu dan menyadari sesuatu. Senggolo merasuki Ahmad bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk melukai fisiknya. Dengan gerakan secepat yang dia bisa, Dinda segera menerjang Ahmad. Sontak keduanya terjatuh ke lantai. Ya, sadar ya. Jangan mau dikendalikan iblis itu, kata Dinda mencoba untuk menghentikan pergerakan Ahmad.
Ahmad tak menjawab, dia terus menyeringai dan mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Puh. Sekali lagi, Dinda merasakan kesakitan luar biasa pada tubuhnya. Ahmad dengan kekuatan besar mendorongnya sampai tersungkur ke lantai. Napas Dinda pun terengah-engah. Tubuhnya mulai melemas. Wong iki sing njaluk dipateni. Tidak hanya terisak, dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Harapannya agar Pak Kusno dan Bu Marni segera kembali ke rumah ini juga sudah pupus. Kudune menawa sakota iki ora macam-macam karo aku, nyokep wong iki sing bakal dadi ingonanku. Nanging kowe kabeh ora gablek adab, kata Sengkolo menjelaskan. Tidak mengerang. Tanpa ampun, Ahmad menekan luka sayatan di tangannya dengan kuat. Air mata Dinda berlinang. Dia sudah benar-benar tak sanggup menghadapi semuanya. Belum sempat Dinda berusaha untuk melepaskan diri, Ahmad sudah berdiri dan menariknya. Ya, sadar ya, isak Dinda. Puh. Dinda seketika dilempar hingga tubuhnya menabrak dinding. Ahmad kembali berjalan menarik spray di atas kasur. Dinda tersentak heran. Apa yang akan dilakukan demi itu? Dilihatnya Ahmad naik ke atas kasur dan langsung mengikat spray itu di tiang kelambu. Dinda berusaha untuk bergerak, mencoba mencegah Sengkolo yang ingin membunuh ayahnya. Kini can spray itu sudah Ahmad lilitkan di lehernya. Ia sudah memanjat ke atas tiang. Jangan ya, tolong hentikan, minta Dinda sesungguhkan. Menawa kowe gelem melu aku, tak culke bocah iki, jawab Sengkolo yang ada di tubuh Ahmad. Dinda terus terisak, dia benar-benar tidak mau nyawa ayahnya hilang sia-sia. Ahmad belum pernah merasakan kebahagiaan selama hidupnya. Tolong lepaskan ayah, bawa ruhku, kata Dinda pasrah. Saat setelah mengatakan itu, sosok Ahmad yang ada di atas seketika menjatuhkan dirinya ke bawah. Dinda yang sigap langsung mencoba untuk menolong ayahnya. Setelah membaringkannya, Dinda memandangi laki-laki itu. Air matanya mengalir deras. Di sisi lain, dia merasa bersyukur akhirnya bisa melihat orang yang selama ini sudah dinantikannya. Ayah, terima kasih ya sudah ada untuk Dinda walaupun sesaat. Titip salam rindu untuk Pak Kusno dan Bu Marni ya, serta Adit ya. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian, kata Dinda parau. Sekali lagi dia menatap wajah Ahmad, batinnya benar-benar hancur. Ada dia tak dilahirkan di dunia ini, mungkin semuanya tidak akan pernah terjadi. Ada dia tidak pernah menuruti egonya untuk mengetahui semuanya, tetapi semua sudah terlambat. Memang sejak awal Demit itu hanya mengincarnya, bukan Ahmad atau yang lainnya. Dinda beranjak, melangkah gontek untuk menuju kamarnya. Ingin rasanya bertemu lagi dengan orang-orang yang dia cintai. Adit, Bu Nawang, Pak Kusno, dan Bu Marni. Tapi mereka seolah semuanya sudah semakin jauh, kini hanya menyesalkan dirinya seorang. Tidak ada yang bisa menolongnya, tak akan ada yang melindunginya lagi. Saat dia memandang foto wanita yang melahirkannya. Bu, Dinda kangen bu, kata Dinda yang seketika menangis dalam diam. Sesaat setelahnya, Dinda kembali melangkah keluar, ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Saat ini dia hanya menunggu waktu kematiannya. Tanpa arah dia terus melangkah, hingga dia berhenti di depan sebuah lukisan besar. Eyang, sebentar lagi Dinda menyusul kalian. Tugas Dinda sudah selesai kan? Ucapnya parau. Sambil mengusap air matanya, Dinda meneruskan langkahnya, entah datang dari mana seolah dia tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Saat kembali ke kamar Sukmaji, matanya terus tertuju pada Ahmad yang semakin terbaring. Ingin rasanya kembali memeluk laki-laki itu. Saiki waktune Cah Ayu, terdengar suara Sengkolo menggaung di telinganya. Dinda tersentak. Dia tahu Demit itu tidak mungkin melepaskannya lagi. Segera dia mengambil pecahan cermin yang masih ada sisa darah milik Ahmad, kembali berjalan untuk menuju kamarnya. Di tempat itulah dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Sampainya di kamar, Dinda segera membersihkan ranjangnya dan berganti pakaian. Bukan ingin menghormati Sengkolo, tapi jika nanti ada yang melihat jasadnya, setidaknya mereka tidak akan terlalu ketakutan. Ia baringkan tubuhnya saat dia memejamkan mata, kemudian mengangkat tangan kirinya dan cerat. Darah memercik deras. Seketika Dinda menahan sakit yang luar biasa. Pelan tapi pasti kesadarannya menghilang.
Hingga saat napasnya mulai tersenggal, ada sebuah cahaya muncul di depan matanya. "Ayo Nduk," ucap Senggolo, seolah menarik tangan Dinda. Setelah itu, semua menjadi gelap. Di atas tempat tidur, Dinda mengakhiri hidupnya. Bukan keinginannya, tetapi hidupnya memang sudah digariskan untuk menghentikan ikatan gaib yang sudah dilakukan oleh keluarga Sukmaji. Derasnya air hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersahutan tidak membuat langkah sepasang suami istri itu terhenti. Mereka terus saja melangkah, bahkan tanpa mempedulikan kondisi mereka yang sudah renta. Rasa khawatir terus saja muncul di hati mereka. Tatkala baru saja ada sebuah pertanda yang muncul setelah puluhan tahun tak terlihat. "Pak," panggil Mbok Marni. Tetapi Kusno tidak menanggapinya. Matanya tetap terpaku pada rumah yang menyimpan banyak kenangan di dalamnya. Bagai sebuah gulungan film yang diputar begitu cepat, ingatan demi ingatan muncul di benak laki-laki tua itu. Mengusap pelupuknya yang masih basah karena genangan air mata yang bercampur air hujan, Kusno kembali melangkah dan buru-buru membuka pintu. Namun saat dirinya melihat ke dalam, seketika langkahnya terhenti. "Kita sudah terlambat, Bu," ucap Kusno yang langsung bersandar pada dinding sampai tubuhnya merosot ke lantai. Melihat ada seorang yang datang, Ahmad menoleh ke arah sumber suara. "Pak Kusno," kata Ahmad. "Dinda di mana, Mat?" tanya Mbok Marni celinguan mencari keberadaan cucunya. Ahmad terdiam, tidak menjawab. Pak Kusno yang sudah tahu hanya bisa mengelenguh. Jika Ahmad bisa selamat, berarti cucunya yang sudah tidak ada di dunia ini. "Mat, Dinda kemana?" tanya Mbok Marni dengan suara lebih keras. Dia masih belum percaya jika tidak melihat secara langsung bahwa cucunya telah tiada. "Maafkan aku, Bu," kata Ahmad menunduk, air matanya keluar, membasahi pipinya. Dada Mbok Marni terasa begitu sesak, napasnya memburu. "Mat, Dinda kemana?" olehnya sekali lagi. Ahmad menggeleng. Dia menggenggam tangan wanita tua itu. Namun seketika Mbok Marni melepaskannya. "Aku tanya, di mana cucuku?" jerit Mbok Marni hilang kendali. Pak Kusno segera berdiri, dia memeluk erat tubuh istrinya, tangihnya pecah. "Dinda di kamar," jawab Ahmad lirih. Sontak, Pak Kusno dan Mbok Marni menoleh ke arah Ahmad dan langsung masuk ke dalam rumah. Sampainya di ambang pintu kamar, badan Mbok Marni mengejang, tatapannya lurus ke arah ranjang. "Nduk," ucapnya Paro dan menghambur memeluk tubuh Dinda. Pak Kusno yang hanya bisa melihat pemandangan itu dan menyandarkan tubuhnya ke pintu. "Dia memilih pergi, Mat?" tanya Pak Kusno Parau. Ahmadnya tak bisa menjawab, hanya mengangguk. Dia sendiri tidak menyangka kalau Dinda memilih pergi meninggalkannya, memilih untuk mengakhiri ini semua dengan caranya sendiri demi menyelamatkan nyawanya. "Duk, bangun Duk, ini Simbok. Simbok sudah pulang," ucap Mbok Marni Parau. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuh Dinda. "Dinda masih hidup, tapi aku tidak tahu sampai kapan kondisinya akan seperti ini," ucap Ahmad sesekali menyentuh bagian belakang kepalanya yang masih terasa pening. "Apa maksudmu, Mat?" tanya Pak Kusno. "Nadi dan napas Dinda masih ada, tapi dia tidak mau bangun. Harusnya dengan luka seperti itu tidak akan membuatnya koma," kata Ahmad tidak berani menatap Pak Kusno. "Kau tahu kenapa? Sebab bagian dari jiwanya sudah dibawa pergi oleh demi terkutuk itu," kata Pak Kusno yang langsung melangkah untuk menuju ke Dinda. Sedangkan Ahmad hanya berdiri mematung tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Ahmad. "Tidak ada. Jika itu semua kemauan Dinda, dia tidak akan pernah kembali lagi," ucap Pak Kusno sendu. Seketika Ahmad lunglai. Tubuhnya merosot ke lantai, tangihnya pecah, hatinya benar-benar hancur saat mengetahui jika anak semata wayangnya sudah memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Ahmad sedang berdiri di taman belakang rumahnya. Suasana nampak begitu tenang, dengan hembusan angin menerpa kulitnya. Dia pandangi sekelilingnya, tak menemukan seorang pun. Entah kenapa sejak tadi dia tertarik dengan bunga mawar yang mulai mekar.
Ahmad melangkah, mendekati tanaman itu. Sesekali dia menghirup aroma bunga itu, hal yang selalu mengingatkannya dengan sosok Ajeng. "Yah," terdengar suara wanita tepat dari arah belakangnya. "Nduk," jawab Ahmad saat mengetahui suara itu milik Dinda. Ahmad melangkah mendekati anaknya. Tanpa menunggu lama, dia langsung mendekat erat. "Kenapa, Nduk? Kenapa kamu tega pergi meninggalkan ayah sendiri?" kata Ahmad sesegukan. Dinda tidak melepaskan tubuh Ahmad. "Semua sudah digariskannya. Apa yang Dinda lakukan saat ini untuk menyelamatkan keluarga kita? Sejak awal, Eyang sudah memberitahu Dinda," kata Dinda tersenyum. Ahmad melepaskan pelukannya. Ia memandang Dinda lekat-lekat. Anaknya benar-benar terlihat cantik dengan kebaya yang berwarna hijau. "Pulang, Duk, pulang," kata Ahmad sendu. Dinda tersenyum, kemudian membelai pipi Ahmad. "Jaga diri ayah. Titip Pak Kusno dan Bu Marni. Sampaikan permintaan maaf untuk adik dia ya. Dinda sayang ayah," ucap Dinda. Seketika kabut tebal datang, membuat pandangan Ahmad kabur. Berkali-kali dia memanggil nama Dinda, namun seolah sosok itu sudah pergi, entah kemana. Kesadarannya mulai kembali. Dia tahu itu semua hanyalah mimpi. Tidak, anak sematawayangnya memang sudah pergi meninggalkannya, memilih untuk hidup di dunia yang berbeda. Tok tok tok. "Mat, ada tamu," kata Mbok Marni dari arah luar kamar. "Siapa, Bu?" tanya Ahmad sambil menyeka keringat yang ada di dahinya. "Kamu lihat sendiri aja lah," kata Mbok Marni yang langsung melangkah pergi. Terlihat ada 3 orang laki-laki duduk di kursi ruang tamu. Ahmad tidak mengenali mereka semua. Segera Ahmad pun duduk. "Maaf Mas, ada yang bisa saya bantu?" ucap Ahmad sopan. "Saya Gunawan, ini Adit anak saya dan temannya Arif," kata Gunawan. "Adit?" pikir Ahmad. "Saya tidak tahu kalian siapa. Maaf, tapi saya sedang tidak ingin diganggu," kata Ahmad sambil beranjak dari kursinya. "Hamdan yang minta saya untuk datang kemari beberapa waktu yang lalu," ucap Gunawan. Ahmad terdiam. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang ini. "Hamdan sudah meninggal," ucap Ahmad parau. "Saya tahu. Tujuan saya ke sini untuk mencari Dinda," kata Gunawan lugas. Ahmad kembali terdiam. Awalnya dia ingin mengusir mereka, tapi teringat dengan mimpi barusan lantas dia memandang Adit. "Kamu Adit?" tanya Ahmad. Adit mengangguk. "Dinda berpesan untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Adit, calon suaminya," lanjut Ahmad. "Sekarang Dinda di mana, Pak?" tanya Adit yang sudah hampir berdiri, namun dicegah oleh Arif. Sejak tadi laki-laki itu memperhatikan Ahmad dengan tatapan aneh. Ahmad tampak mempertimbangkan sesuatu. Beberapa kali dia menghela nafas dalam-dalam. "Dinda ada di kamarnya," ucap Ahmad yang langsung meminta mereka untuk mengikutinya. Seketika Adit bersemangat. Hingga saat masuk ke dalam kamar Dinda, tubuhnya mematung. Dia langsung berlari ke arah Dinda yang masih terbaring kaku di atas tempat tidur. "Din, kamu kenapa? Pak, Dinda kenapa, Pak? Apa yang terjadi padanya?" tanya Adit panik. Ahmad membisu, tidak menjawab pertanyaan Adit. "Adit," tegur Gunawan. Seketika laki-laki itu diam. "Kita bicara di luar," kata Ahmad segera keluar. Tidak mungkin Dinda mau melakukan itu semua," ucap Adit tidak percaya. "Nah, sudahlah," kata Mbok Marni mencoba menenangkan Adit. "Rif, tolong Dinda, Rif," kata Adit mohon agar Arif mau membantunya. Arif hanya menggeleng. "Dia pergi atas kehendaknya, Dit. Tidak mungkin membawanya kembali ke dunia ini," Arif menjawab datar. Seketika tangis Adit pecah. Dia benar-benar tak menyangka kenapa Dinda bisa melakukan ini semua. Tanpa ada yang bisa mencegah, segera Adit pergi ke kamar Dinda. Mereka semua membiarkan, bahkan Ahmad yang sudah kehilangan harapan hidup hanya bisa tersenyum getir. "Pak Kusno, saya mau ke kamar," ucap Ahmad yang langsung berdiri. Sementara Pak Kusno yang tidak tega dengan keadaan menantunya itu
hanya bisa menuruti keinginannya. Beberapa bulan berlalu, semua sudah nampak normal, bahkan Ahmad sudah mulai kembali kesibukannya untuk melanjutkan usaha yang dimiliki oleh keluarga Sukmaji. "Pagi, Mbok," ucap Ahmad saat mendapati Mbok Marni tengah sibuk memasak. "Mat, tumben sudah bangun. Biasanya manja, pengen dianterin ke kamar sarapannya," ejek Mbok Marni. "Us, jangan gitu, Mbok. Nanti bisa dimarahin Dinda kalau dia tahu," ucap Ahmad. Mbok Marni hanya tergagah. "Pak Kusno kemana, Mbok?" tanya Ahmad. "Itu di taman, ngurusin kebunnya yang baru," kata Mbok Marni. Lantas Ahmad segera beranjak keluar. "Pak Kusno, bisa kemari sebentar?" "Kenapa, Mat?" tanya Pak Kusno heran. Semenjak kejadian pulang dari Lembah Pati, seringnya Pak Kusno sedikit berubah. Dulu sosoknya yang suka berkelakar kini menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. "Kemarin saya dapat kabar dari Hidayat. Katanya Aryo sudah bisa kembali berjalan. Dia meminta pertanggungjawaban Pak Kusno agar segera menengoknya dan mencarikan jodoh," kata Ahmad. Pak Kusno tergagah. Dia benar-benar beruntung. Jika saja Aryo tidak ikut, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Meski dengan kondisi luka parah, namun Aryo tetap berjuang untuk mencari pertolongan. "Sampaikan ke Dayat ya, pekan depan saya ke sana," kata Pak Kusno segera berbalik. Namun Ahmad mencegahnya. "Bisa kita bicara di dalam, Pak?" tanya Ahmad serius. Pak Kusno mengerutkan dahinya, segera mengikuti Ahmad. "Mbok, sini duduk. Ada yang ingin saya sampaikan," ucap Ahmad. Lantas kedua orang itu duduk. "Ada apa, Mat?" tanya Pak Kusno. Saat Ahmad diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Semalam aku bermimpi ketemu Ajeng. Dia..." kata Ahmad terhenti. "Dia kenapa, Mat?" desak Mbok Marni. "Dia meminta untuk mengikhlaskan Dinda," kata Ahmad tidak berani menatap kedua orang tua itu. Dek. Seketika jantung Pak Kusno seperti terhenti, seolah dia paham apa yang akan dilakukan oleh Ahmad. "Aku ingin alat bantu hidup Dinda dilepas. Sudah terlalu lama, Pak, dia disiksa," kata Ahmad dengan nada bergetar. Mbok Marni terdiam, matanya berkaca-kaca. "Pak," tanya Mbok Marni pada Pak Kusno, berharap suaminya tidak setuju dengan keputusan Ahmad. "Jika memang itu yang terbaik, lakukan, Mat. Aku pun tidak tega melihat cucuku tersiksa seperti itu. Jika memang kematian sejati jauh lebih baik, lakukanlah," ucap Pak Kusno langsung berdiri. Setetes air mata jatuh di pipi keriputnya. Mbok Marni yang mendengar itu hanya bisa menangis sesenggukan. Dia menyesal telah meninggalkan cucunya saat itu. Andai saja dia tidak pergi, mungkin sekarang Dinda masih ada di sampingnya. Cuaca begitu sejuk, angin berhembus pelan menerpa wajah orang-orang itu. Ahmad terlihat berjongkok di samping tubuh anaknya. Sekuat tenaga dia menahan air mata agar tak tumpah. Untuk terakhir kalinya dia mendekat ke arah telinga anak perempuannya. Bukan membisikkan sesuatu, melainkan mengumandangkan azan untuk yang terakhir kali, untuk melepas kepergiannya. "Terima kasih sudah hadir hidup ayah, Nduk," ucapnya dalam hati. Sesaat setelah selesai melantunkan iqomah untuk jasad putrinya. Sedang di atas liang lahat tampak Pak Kusno memegangi Mbok Marni agar kuat berdiri. Adik yang dipapa oleh Arif berusaha kuat untuk menahan rasa kehilangannya. Akhirnya, dengan keputusan berat, Ahmad melepaskan alat bantu medis yang ada di tubuh Dinda. Dia sudah mengikhlaskan semuanya. Pasti berat, sesaat harus bertemu namun kemudian segera kembali dipisahkan oleh kematian. Inilah patah hati terbesar seorang ayah, harus merelakan kepergian gadis kecil satu-satunya yang berpulang dengan cara yang berbeda. Mulai sekarang, pulang ke rumah tak akan pernah lagi sama hangatnya. Rumah itu akan kehilangan detaknya. Dalam doa dan rindu yang berjarak, mereka akan tetap dan senantiasa merindukan Dinda. Dan cerita pun selesai. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa diambil pembelajaran untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih dan sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.